Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Doni Damara, Indra Saputra, Iwi Putriyanti, dan Hepli Mitasari. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengolahan Rumput Laut. Adapun latar belakang dari makalah kami yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati. Salah satunya rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan budidaya perairan dengan nilai ekonomi pasar yang kompetitif baik di pasaran dalam negeri maupun ekspor. Rumput laut menghasilkan senyawa koloid yang disebut fikokoloid, yakni agar, alginat, dan karaginan. Agar dan alginat dihasilkan oleh rumput laut coklat spesies Sargassum sp, sedangkan karaginan dihasilkan oleh rumput laut merah spesies Eucoma cotonil. Rumput laut merupakan salah satu biota laut yang hidup di perairan Indonesia. Ekspedisi Siboga 1899 sampai 1900 telah mengidentifikasi sekitar 782 jenis rumput laut di laut Indonesia. Rumput laut umumnya tumbuh melekat pada substansi tertentu, tidak mempunyai akar, batang, maupun daun sejati. Akan tetapi hanya menyerupai batang yang diserupai taklus. Rumput laut tumbuh di alam dengan meletakkan dirinya pada karang lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Selain benda mati, rumput laut pun dapat melekat pada tumbuhan lain secara efektif. Untuk pertumbuhannya, rumput laut mengambil nutrisi dari sekitarnya secara difusi melalui dinding talusnya. Perkembangbiakan akan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kawin antara gamet jantan dan gamet betina atau generatif, serta secara tidak kawin melalui vegetatif dan konjugatif. Secara taksonomi, rumput laut dikelompokkan ke dalam diviso Talophyta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Rhodophysis atau ganggang merah, yang kedua Paephysaceae atau ganggang coklat, yang ketiga Chlorophysis atau ganggang hijau, yang keempat Charophysis atau ganggang biru dan hijau. Baik, adapun sini kandungan rumput laut. Sumber gizi rumput laut memiliki kandungan karbohidrat, gula atau vegetable, protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam, natrium, dan kalium. Selain itu, rumput laut juga mengandung vitamin-vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan C, beta-karoten, serta mineral seperti karium, kalsium, fosfor, natrium, zat besi, dan yodium. Beberapa jenis rumput laut mengandung lebih banyak vitamin dan mineral penting seperti kalsium, zat besi bila dibandingkan dengan sayuran dan buah-buahan. Beberapa jenis rumput laut juga mengandung protein yang cukup tinggi. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari saya, di mana di sini ada manfaat rumput laut. Di Indonesia sendiri itu meskipun tidak tercatat dalam literatur obat tradisional, rumput laut juga ternyata masyarakat di wilayah pesisir itu telah memanfaatkan beberapa jenis rumput laut untuk bertujuan pengobatan. Selain digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan, ekstrak rumput laut yang merupakan senyawa hidrokolit ini sangat luas penggunaannya di dalam berbagai industri. Tercatat lebih dari 500 jenis produk yang dihasilkan dari olahan rumput laut ini sendiri, di mana menggunakan senyawa hidrokolit ini dari rumput laut sebagai bahan bakunya. Baik, kita lanjut. Di sini ada jenis produk olahan rumput laut, yaitu salah satunya agar-agar. Jadi agar-agar ini sendiri merupakan hidrokoloid di rumput laut yang memiliki kekuatan gel yang sangat kuat. Senyawa ini dihasilkan dari proses ekstraksi rumput laut yang berkelas Rhodophyceae, terutama genus Grallaria geledium. Adapun tahap dalam pengolahan agar-agar rumput laut ini, yang pertama itu ada pencucian dan pembersihan terlebih dahulu ya. Kemudian
rumput laut itu dicuci hingga bersih menggunakan air tawar. Kemudian dilanjut perendaman dan pemucatan. Yang dimana perendaman ini dilakukan agar rumput laut menjadi lunak sehingga proses ekstraksi nantinya itu dapat berjalan dengan baik. Adapun cara pemucatan rumput laut ini sendiri, yang pertama itu caranya rumput laut itu direndam dalam air murni sebanyak 20 kali. Kemudian dilakukan rendaman lagi dalam larutan kaporit atau sebanyak 6,25%. Mohon maaf diulang, sebanyak 0,25% atau larutan kapur tohor itu 5%, sambil diaduk. Setelah 4-6 jam, rumput laut dicuci kembali selama 3 jam untuk menghilangkan bau kaporit tersebut. Rumput laut yang telah bersih dan pucat itu dikeringkan selama 2 hari sampai rumput laut tersebut benar-benar kering. Sampai tahap ini, rumput laut dapat disimpan lebih dulu bila tidak segera diolah. Kemudian tahap ketiga ada pelembutan, yaitu untuk memudahkan ekstraksi. Dinding sel perlu dipecah dengan ditambahnya H2SO4 selama 15 menit. Jadi banyaknya H2SO4 ini tergantung pada jenis rumput lautnya. Kemudian yang keempat ada pemasakan, di mana rumput laut dimasak dalam air sebanyak 40 kali berat rumput laut. Setelah mendidih dengan suhu 90-100 Celcius, kita tambahkan asam cuka sebanyak 5% untuk memperoleh pH 6-7. Bila lebih besar 7, pH dinyatakan turun dengan penambahan asam cuka, dan bila lebih kecil 6 ditambahkan NaOH. Jadi pemeriksaan pH dapat dilakukan dengan memakai kertas pH. Kemudian ada tahap kelima, pengepresan dan pencetakan. Hasil pemasakan kemudian disaring dengan kain belacu dan dipres. Cairan keluar ditampung dalam bajana dan dinetralkan dengan penambahan air soda sehingga pH-nya menjadi 7-7,5. Jadi bila pH sudah tercapai, cairan kemudian dimasak kembali sambil diaduk. Setelah mendidih hasilnya itu dituangkan kembali ke dalam cetakan kira-kira 6 jam agar tersebut sudah dingin dan membeku. Kemudian di sini ada pendinginan, yang dimana cairan telah beku didinginkan dalam ruangan pendingin pada suhu 20 Celcius. Kemudian ada pengeringan agar dikeluarkan dari cetakan. Hasil yang diperoleh adalah agar batangan. Yang ke-8 di sini ada pengepakan, yang dimana agar-agar yang betul-betul kering dimasukkan dalam kantong plastik dengan berat masing-masing 10 gram. Nah, kemudian direndam dalam air kapur. Setelah 20 menit dijemur memakai alas dari kain kasa. Lama penjemuran dapat hanya 1 hari, tetapi dapat juga sampai 3 hari, tergantung intensitas matahari. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan lagi pembahasan dari Saudara Doni. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengolahan keragenan. Keragenan adalah senyawa hidrokloid, merupakan senyawa polisakarida rantai panjang yang diekstrak dari rumput laut jenis karagenofit seperti Eucheuma sp, Hepenia sp. Keragenan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu iota keragenan, kappa keragenan, dan lambda keragenan. Ketiganya berbeda dalam sifat gel yang halus dan mudah dibentuk. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan keragenan yaitu sebagai berikut. 1. Dilakukan perendaman rumput laut. 2. Rumput laut dicuci hingga benar-benar bersih. 3. Kemudian ditiriskan dan potong-potong menjadi 2-4 cm. 4. Timbang rumput laut 163 gram atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukan dengan ekstraksi masing-masing dengan suhu 70 derajat sampai 80 derajat Celcius menggunakan perbandingan pelarut dan bahan baku. Poin kelima, ampas rumput laut yang telah diekstraksi dicuci hingga bersih. Poin keenam, keragenan yang telah terbentuk kemudian dikeringkan di oven dengan suhu 60 derajat Celcius. Poin ketujuh, rumput laut yang telah dikering digiling hingga menghasilkan serbuk tepung.
Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.